para guru, para tokoh, para sepuh, para mini sepuh, yang berbahagia juga, khususnya tim MOI, Bunda Haya beserta tim, Sohibul Bait, yaitu sahabat saya yang selalu berbahagia, yaitu Ibu Hajah Iva Suryani, MPD. Terima kasih Ibu Hajah Iva Suryani, dilancarkan segala urusan dunia akhiratnya, dipanjangkan usianya, selalu mendapat kajembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala melalui pangersa guru agung kita Syekh Mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu dan Bapak pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, yang terpantau di sini oleh tim MOI ada 50 titik, yang khususnya tentu yang ada di seluruh wilayah di Indonesia, kemudian di luar negeri ada yang di Korea, Iran, Jepang, Taiwan, Saudi Arabia khususnya daerah Jeddah, Dammam, dan Riyadh. Kemudian ada juga Bunda Hajah Kartini di Amerika, dan juga ada ikhwan kita di Turki, Australia, Belanda, Malaysia. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat dan salam selalu kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat, kita ini sudah sampai di udah penghujung bulan Sya'ban ya. Kira-kira kita semingguan lagi kemungkinan kita masuk kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kabar gembira oleh Pangersa Aba Aos bahwa seluruh bulan dijadikan Ramadan. Bulan Sya'ban ini berarti Ramadan. Ya, bulan Ramadan juga bulan Ramadan. Semua bulan suci. Kenapa? Karena hu-nya sudah turun. Sudah turun dan diamalkan. Itu kabar bahagia. Nah, sesuai bulan ini, pastinya Allah itu mengirimkan anugerah yang disampaikan kepada seluruh Syekh Mursyid kita, dan terutama yang sekarang sedang membimbing kita, yaitu Pangersa Aba Aos. Bulan Syaban ini dipersiapkan mulai dari Rajab, Syaban untuk memasuki Ramadan dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya akan membahas tentang huruf yang kedua, yaitu huruf Ain. Syaban, Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Ain di sini, di dalam kitabnya yang viral, kitab Pangersa Aba Aos, yang diberi nama Fadailus Syuhur li Thalibi Ridha Rabbil Ghafur. Kitab ini untuk yang talib pencari ridhonya Allah yang Maha Pengampun. Nah, ini lebih khusus nih, lebih spesifikasi. Kenapa? Karena kita semua suluk mencari Allah Subhanahu wa taala, terutama keridhoannya. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia dimanapun berada. Pertama, saya akan membahas tentang al-ahdu secara umum. Ahdu itu berasal daripada kata bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu saking kayanya, itu banyak yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Keistimewaan bahasa Arab itu lebih daripada bahasa-bahasa lain, bahkan menjadi raja bahasa. Siapa yang belajar bahasa Arab, maka ketika belajar bahasa lain akan sangat mudah. Kenapa? Karena paling tersulit itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu mendapatkan keistimewaan dari Allah bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari
adalah apa? Di surga adalah bahasa Arab. Jadi bagaimana saya belum bisa bahasa Arab nih di dunia? Jangan takut, jangan risau, tiba-tiba nanti di surga berbahasa Arab semuanya. Ya, jangan cuman nggak cuman naam la, tapi di sana lancar bahasa Arabnya, walaupun di dunia tidak berbahasa Arab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, al-ahdu secara umum adalah pernyataan keadaan melakukan sesuatu. Nah, di atasnya al-ahdu ada yang namanya baiat. Ya, orang bertanya apa sih bedanya janji dengan baiat? Dan banyak orang yang takut sekali dengan baiat, katanya berat ya, katanya susah, takut begitu. Lah kita orang Islam jangan takut kepada baiat karena itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiat adalah perjanjian atau sumpah setia untuk taat kepada pemimpin dalam suka dan duka. Nah, kenapa dikatakan baiat? Karena itu ada ikatan. Baiat berasal dari kata baya'a, artinya jual beli. Ya, dalam film Madinya juga ba'a biu, kemudian di sorab sulasi mazid baya'a yubayi'u. Nah, sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fath ayat 10. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasawfa yu'tihi ajran azima. Fasayu'tihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, pada hakikatnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji setia itu, maka sesungguhnya akibat buruk dari pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan menganugerahinya pahala yang besar. Nah, di dalam tafsir Wajiz, Ibnu Atiyah dijelaskan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka pada hakikatnya hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan berjanji setia kepada Rasulullah adalah untuk mentaati perintah Allah. Jadi janji kepada Rasulullah sama saja janji kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Kekuasaan Allah di atas tangan mereka atau di atas kekuasaan yang dibaiat. Allah akan menolong orang yang berjanji itu dalam melaksanakan janjinya. Jadi ketika kita melaksanakan janji kita kepada Pangarsa Syekh Muhammad Abdul Ghaus, kepada para masyayikh, kepada Rasul, kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Barang siapa yang melanggar janji yang telah diucapkan kepada Nabi mereka dan sesungguhnya melanggar atas janji sendiri. Dan akibat pelanggaran itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberi pahala yang besar. Nah, apa itu janji setia? Nah, di sini ada, kita flashback kembali kepada sejarah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada yang namanya Baiat Aqobah. Ini penting Bapak Ibu di dalam dakwah, terutama bagi para pendai, memperdalam Baiat Aqobah. Karena ini merupakan peralihan dari dakwah bisri, door to door, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, ke dakwah secara terang-terangan. Nah, Baiat Aqobah itu ada dua. Pertama, yang diikuti oleh 12 orang dari suku Khazraj dan Aus. Isinya apa? Sumpah setia untuk tidak menyekutukan Allah,
tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta atau membuat fitnah, dan tidak mendurhakai ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajarkan Islam dan menjadikannya sebagai duta Islam pertama. Kemudian Baiat Aqobah yang kedua. Jumlahnya yang pada saat itu mengikuti adalah 73 laki-laki dan 2 wanita dari Madinah. Apa yang dilakukan? Yaitu bersumpah setia untuk mendengar dan taat, kemudian berinfak dalam susah maupun lapang, melakukan amar nahi mungkar, tidak terpengaruh celaan, hinaan, bulian, dan melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri, istri, dan anak mereka sendiri. Nah, bai'ah ini memicu hijrah besar-besaran kaum muslimin ke Madinah. Maka berdirilah negara Islam Madinah yang madani. Maka itu menjadi cikal bakal piagam Madinah yang berisi 47 pasal yang mengakomodir kepentingan 3 golongan. Kepentingan kaum muhajirin, yaitu orang yang pindah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, kepentingan kaum Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang digelari oleh Rasulullah kaum Ansor, kaum penolong. Dan yang ketiga adalah kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah dan sekitar Madinah. 47 pasal itu dipandang oleh para ahli hukum, oleh para ahli tata negara di dunia itu pada saat itu adalah konstitusi pertama terlengkap di dunia. Kalau ibu bapak baca 47 pasal, Masya Allah, itu detail. Tiap kabilah disebut haknya, disebut kewajibannya, semuanya. Maka negara Madinah diberi gelar sebagai kota Madani. Madani itu artinya apa? Kota yang modern. Kalau kita dulu belajar di Yunani, Romawi ada namanya Heliopolis itu. Kalau dulu zaman Yunani dan Romawi itu kota-kota itu diberi apa ya, benteng, kemudian dipagar, itu namanya Heliopolis. Nah, kalau di kota Madinah ini tidak terbatas oleh benteng. Jadi pengetahuan dimasukkan, kemudian tata negara dimasukkan, konstitusi dimasukkan. Nah, saya rasa pada saat itu sudah ada angkatan darat, cuma tidak diresmikan saja begitu. Kenapa? Karena mulai perang Badar itu sudah ada angkatan darat sebetulnya. Nah, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Didirikanlah yang namanya diwan-diwan, kantor-kantor, kemudian angkatan laut gitu. Tapi angkatan udara belum ada, karena belum ada kapal terbang pada saat itu ya. Pengetahuan manusia belum merealisasikan angkatan udara pada saat itu karena belum ada ditemukan atau dikembangkan ilmu pengetahuan tentang kapal terbang. Hadirin hadirat rahimakumullah dimanapun berada. Nah, janji yang sangat istimewa di dalam kitab Qadhailus Syuhur, janji adalah hibdus syai'i wa mura'atihi halan ba'da halin. Menjaga sesuatu dan memeliharanya waktu demi waktu. Itu kata Abaos, itu asalnya yang disebut janji. Kemudian digunakan untuk mengistilahkan suatu perjanjian yang wajib dijaga. Maka kata pengarsa Abaos, janji ini ada 2 bagian. Ada janji internal yang dilakukan oleh hati, ditetapkan di hati. Ada juga janji secara eksternal. Ya, janji al-khariji. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda.
Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Penyayang. Aduh, dalam kitab Miftahul Falah dan Misbahul Arwah yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, kalimat ahdu ini yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu yang Abah harus tanamkan dalam hati kita. Itu al-ahdu kita kepada pangersa Abah, kepada para masyayikh, kepada Kangjeng Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak janji kita itu. Kalimat ini saking mulianya banyak ini istilahnya kalimatul najat, kalimatul ulya, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul takwa, kalimatul urwatul wusqa, kalimat samanul jannah. Kalau ingin selamat baca kalimat la ilaha illallah. Ingin kedudukan tinggi kalimat la ilaha illallah. Mengesahkan Allah kalimat la ilaha illallah. Ingin belajar ikhlas, ingin mengamalkan Islam banyaklah zikir la ilaha illallah. Ingin jadi orang takwa, amalkan kalimat la ilaha illallah. Ingin meningkatkan hablum minallah, karena ada ikatan yang kuat, amalkan kalimat la ilaha illallah. Dan ingin masuk surga, kalau untuk umum, banyak amalkan kalimat la ilaha illallah. Bonus, surga itu hanya bonus. Tapi yang kita tuju pemiliknya, pemilik surga, pemilik alam semesta, ya pemilik semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat bahwa pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, mafatihul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kuncinya surga adalah syahadat. Lalu apa dimaksud syahadat? Syahadat itu penyaksian. Makanya orang harus bertorikoh. Tidak cukup Islam iman kalau tidak ihsan. Ihsan adanya di mana? Adanya di dalam sufi. Sufi di dalam, adanya di dalam torikoh. Kalau orang Islam sudah Islam, iman dan ihsan, Masya Allah. Ya, bukan hanya surga saja jadi bonus. Banyak Allah bonuskan kepada orang-orang tersebut. Allah menetapkan kalimat ini kepada para nabinya, rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan mukminin pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalallahu sakinatahu wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Rasulnya dan kepada mukminin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalimat takwa la ilaha illallah tidak ditetapkan saja pada jiwa-jiwa mereka, bukan hanya pada lidah-lidah mereka, bukan hanya pada buku pengetahuan dan lain sebagainya, tapi ditetapkan kepada seluruhnya. Itu saking luar biasanya Ibu Bapak penanaman kalimat tauhid yang dilakukan oleh pengurus Abaos kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Tertulis pada jiwa kita, tertulis pada lisan mereka, tertulis pada darah kita, tertulis pada daging kita, tertulis pada rupa wajah kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tulisan kalimat la ilaha illallah. Maka luar biasa. Saya mursyid ketika menanamkan melewati 7 latifah. Tentu Bapak Ibu sudah sering melihat peta itu latifah. Ya, kita punya 7 titik, 7 latifah ketika Abah menanamkan kalimat tauhid. Maka disebutkan di dalam kitab Abah pada Suhur. Ketika itu berproses di dalam perasaan terdalam dan meliputi seluruh 7 latifah yang terdapat di dalam batin mereka melalui perjanjian yang disebut al-ahdu. Ketika gurunya mentalkin zikir,
Pada saat itu, Syekh Mursyid mengarahkan pelafalan kalimat La ilaha illallah. La ditarik dari bawah pusar hingga ubun-ubun, melewati latifatul akhfa, latifatul nafs, dan latifatul qalib. Dan Syekh Mursyid kemudian mengucapkan ilaha ke arah pundak sebelah kanan, yang mencakup kepada latifatul khafi dan latifatul ruh. Lalu Syekh Mursyid mereka mengarahkan pengucapan kalimat illallah ke arah pundak sebelah kiri yang meliputi latifatus sir dan latifatul qalbi. Dengan cara itulah maka kalimat la ilaha illallah menjadi akhir perkataan bagi para murid sebagaimana disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan lainnya, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, sungguh telah masuk surga. Dakhalal jannah, kenapa pakai telah masuk surga? Karena itu fi'il madhi. Udah jaminan para bapak ibu, udah jaminan dakhalal jannah, itu sudah bonus itu. Kita diberi kalimat la ilaha illallah di dunia saja sudah diberi surga oleh Allah, diberi 3 surga, apalagi kita di akhirat. Bahkan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar, kita itu ternyata ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang disebut di pintunya tertulis ahli la ilaha illallah. Nanti itu bukan di surga Firdaus lagi para bapak ibu, itu tempatnya di bawah arasnya Allah. Itu di dalam kitab Sirul Asrar itu ada. Kita ditempatkan atau orang ahli kalimat la ilaha illallah ditempatkan di suatu tempat yang di pintunya tertulis ahli la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kok kenapa ya bicaranya surga terus, marifat terus, hakikat terus, anugerah, karena kita ini diberikan roja, diberikan apa pengharapan yang besar. Apalagi sudah ditalkin, aduh bagaimana kurang yakin. Masya Allah, Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada seluruh Syekh Mursi, terutama khususnya Pangersa Abaos. Kalau ada yang salah datang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.